Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya mari kita simak bersama keynote speech Gubernur Jawa Tengah yang sekaligus berkenan membuka acara pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Bupati yang saya hormati tadi sudah menyampaikan kondisi kebencanaan kita. Nanti tak tambahi. Tambahan ini bukan untuk meden-medeni, tapi untuk kesiapsiagaan. Karena situasi juga lagi tidak bagus, turbulensi cuaca terjadi di mana-mana dan kita mesti siaga. Makasih dari DPRD juga sudah hadir ya, dan tentu saja BPBD Provinsi mengkoordinasikan ini. Dan karena di Kudus, rasanya orang Kudus sudah tahulah kepala BPBD Provinsi ini, yang tadi menurut informasi Pak Bupati cukup melebar gitu. Dan saya terima kasih di antara seluruh relawan ini hadir semua yang pemangku kepentingan ya dari BPBD. Masih PLT Pak? Oh, Jojo BPBD dibubar gitu? Enggak ya? Enggak ya. Pak Dandim terima kasih, Pak Kapolres terima kasih, Pak Bambang ya apa gitu? Oh camat pakai jengkol ya? Oh iya ada jengkolnya. Pak Sarwo ini yang dulu pada saat saya mendorong BPBD, beliau itu sama Pak Bupati, nggak pernah pulang. Lama nggak pulang, keliling ngurusi bencana, pas mulai dinengkewe karo bojone. Lapor sama saya, wah saya dinengke Pak karo bojo. Bojone nesu, mboten Pak, lali kalau rupane. Karena nggak pulang-pulang. Dan teman-teman terima kasih baik yang hadir secara luring maupun daring. Kamera daringnya yang mana? Sana ya? Oh ya, saya darah dulu. Coba yang daring, oke. Ini yang daring. Pos Bumi Ayu. Ya, wah, waduh, kelambine orange ya. Karanganyar, ya, oke Karanganyar ya. Desaku nang Tangmangu titip ya. Purbalingga kepriwe kowe ya, Purbalingga, halo. Lah jenenge Madang Bain lah ya. Ya gini. Oke, terima kasih. Jeporo, weh ora ketok Jeporo nih. Oke, ya. Oh, itu ada namanya Mas Aziz Prianto. Iki foto apa wong tenan ya Aziz Prianto ini? Wah, hormat. Mas, senyum dikit kenapa, Mas? Kita tahu memang duitnya mungkin udah habis tapi senyum lah gitu ya. Mana lagi? Salatiga. Ya, waduh. Salatiga pas disebut Salatiga langsung sinyalnya pedot, itu nggak gerak itu ya, kelihatan ini. Mana lagi? Wonogiri. Wah, Wonogiri, waduh banyak sekali deh. Aisyah juga dari Wonogiri, terima kasih loh, ini banyak yang ikut nih relawannya. Mana lagi? Cilacap, Sukoharjo, Kota Pekalongan masih terandar rob ini sama dengan Demak dan Kota Semarang ya. Rembang, waduh, oke. Dah semuanya lah pokoknya yang hari ini hadir di sana. Bapak Ibu, kemarin lumayan mendapatkan kritik dari masyarakat, termasuk bully-bully kepada kita. Ini bunga-bunga hidup lah ya, bunga-bunga kerja. Sehingga terjadi rob yang cukup dahsyat karena temboknya jebol. Sehingga yang di Demak, Kota Semarang bekerja cukup keras. Maka gambarnya ini gambar yang ada di tembok jebol di Pelindo. Oke, mana lagi? Kota Pekalongan, mana lagi ada Brebes, mana lagi Kabupaten Pekalongan, sedikit Batang, sedikit Tegal. Apa yang terjadi di sana? Karena penurunan muka buminya itu relatif tinggi. Kenapa? Karena pengambilan air tanah tinggi. Yang kedua apa? Udah bangunannya masif. Maka kontrol dari pemerintah daerah memang penting untuk IMB, apalagi areanya itu area berbahaya. Ini salah satu contoh coastal area di wilayah pesisir. Lalu bagaimana Pak Ganjar itu? Jangan-jangan nanti rob lagi? Jangan khawatir, robnya akan datang tengah bulan. Loh, ya belum selesai, kita kan mesti siaga ya toh. BPBD
relawan, semuanya siaga. Kita mesti siap. Amankan dulu orangnya, hartanya, kita coba selesaikan. Tapi sambil tadi itu Pak Bupati menyampaikan, masyarakat juga ikut menjaga, tidak boleh ngambil air tanah. Wah, tapi kami butuh minum, ya urusanku. Ku itu siapa? Ku itu pemerintah, untuk menyiapkan air permukaan agar air bersihnya bisa. Ini contoh aja. Wow, berdebatannya udah kelas dunia. Ya sudah. Nasib kita gimana? Tak pindah ya. Kalau zaman dulu apa namanya? Betul desa ya. Betul desa. Transmigrasi mau nggak? Itu. Ya rata-rata nggak mau. Tapi ini kondisinya udah seperti itu. Maka pada saat kita membuat jalan tol Semarang Demak, itu desain awalnya Pak, itu Sirotol Mustaqim, lurus. Jalannya. Akhirnya saya bilang, wah ini kalau lurus nabrak-nabrak rumah, pembebasannya sulit nanti, lama dan mahal. Akhirnya kita cari rute yang agak kosong sampai melingkar ke laut. Ke laut kan nggak ada orangnya tuh, atau ada Putri Duyung? Nggak kan? Laut nggak ada orangnya, maka kita masukkan. Sekaligus kita buat tanggul laut. Itu desainnya. Wah, diskusi. Saya rada ngeyel sidik waktu itu. Padahal pas pelajaran itu saya nggak masuk, nggak terlalu ngerti. Kita belajar dulu itu, masukkan ke laut. Asumsi saya Pak Dandim saat itu apa? Laut kok, nggak ada yang punya negara tuh. Ternyata ada yang punya, karena dulu itu ada orangnya, ada tanahnya, tenggelam. Kejadian menariknya Bapak Ibu, yang di Demak terendam terus, saat pasang banjir, saat surut juga banjir. Ya enak loh. Kota Semarang sama, ini daerah perbatasan. Lautnya kan nggak punya KTP. Kalau punya KTP kan jomplang gini toh airnya. Ini enggak. Maka dia rata. Rakyatnya minta pada Bupati Demak untuk menurunkan tarif pembayaran PBB di Demak. Diturunkan, jadi murah banget. Dengan harapan besok lagi tanahnya bisa kering dan muncul lagi tanahnya. Yang Kota Semarang didiamin, bayarnya relatif masih dengan harga tarif yang lama, jelas lebih mahal. Nggak ada yang ngimpi besok tangannya metingil gitu, muncul lagi nggak. Dibuatlah tol, dibuatlah pembebasan. Apa yang terjadi? Beberapa area yang sudah kering itu, yang di Kudus, di Demak, itu harganya jadi murah. Uang pajaknya diturunin, NJOP-nya jadi murah banget. Yang Semarang tidak. Maka sebelah-sebelahan begini, yang di sini harganya di Demak murah banget, yang di Kota Semarang tinggi banget. Marahlah di sini. Mulane aja njaluk didokke. Ini kejadian nih, sungguh-sungguh terjadi. Akhirnya bagaimana kita menyelesaikan itu masuk kategori tanah musnah. Karena kalau hukumnya itu biasanya ketika air pasang nggak kelihatan, surut juga nggak kelihatan, berarti sudah hilang tanahnya. Masuk kategori air. Tapi ngomong itu sulit. Wah niki lemahe kula Pak, mboten enten pasang surute jenengan mboten ketok kok lemahe. Nek mboten pitados Pak Ganjar menyemplung ngono. Nek ngandhape enten sitine kula ngono ya. Aduh ya wis. Nah, akhirnya kemarin diputuskan dibuat peraturan menteri dan kemudian digugat, kalah yang gugat satu orang. Jadi pembangunan jalan tolnya akhirnya ya agak terhambat sedikit. Tapi ya inilah dinamikanya. Maka kemudian rencana yang masuk tanggul itu, masuk ke laut itu jadi tanggul, dan kemudian daerahnya ini kering, ya sedikit harus negosiasi ulang. Makin lama, makin macet tadi. Saya lagi jalan tadi sama Mas Aiman dari TV, tadi lagi ngobrol-ngobrol, macet. Ini macet-macet. Nah, tolnya belum jadi. Ini kayaknya mesti jalan layang ini. Itu kali gawe dan seterusnya. Itu tahunan. Bisa menyelesaikan cepat? Nggak bisa. Gubernur bisa nggak bisa. Duitnya gede banget. Tahun ini saya minta duit 3 triliun sama pusat. Beresin tanggulnya di Kabupaten Pekalongan sama Kota Pekalongan, terus kemudian sampai ke sini. Itu baru kita cerita kerawanan bencana yang hanya lagi di Pantura. Nanti pertengahan Juni-Juli diperkirakan cuaca ekstrimnya itu muncul lagi. Dan diperkirakan akan kembali terjadi seperti kemarin. Maka kemarin saya suruh patroli semuanya. Ayo patroli semuanya.
Untuk apa? Untuk ngecek potensi-potensi yang jebol. Maka kemarin saya rapatkan, apa kalau darurat mesti pakai bambu ya? Apa harus pakai sandbag ya? Saya bayangkan nih, nggak punya ilmunya sih. Ada nggak ya teknologi yang dibuat plat, dilaset, ini diwangkut langsung ditempel lagi, slep, slep, slep. Pikiranku loh, nggak ada yang mikir itu. Ilmu pengetahuan kita masih kurang untuk civil work, pekerjaan sipil. BPBD relawan perlu. Mungkin ada yang sekolah punya jejaring, sering googling, lihat di YouTube. Kalau ada dikumpulkan. Jadi relawan tidak hanya menanggulangi pada saat terjadi bencana, tapi juga pada saat pasca bencana. Nah, terjadi bencana, penanganan daruratnya kan banyak banget ini. Tanggap daruratnya ini banyak banget yang sifatnya seperti ini. Ini lama sekali. Kurang minggu Mas itu. Berminggu-minggu. Lama. Akhirnya waduh, industrinya kebanjiran. Protesnya ekonomi ya. Genangan di sana di pelabuhan. Sehingga semua serba terganggu. Nah, ternyata kita mesti belajar bencana. Pelatihan ini harapan saya titip, mungkin tidak masuk dalam kurikulum waktu pendek ini, tapi tolong nanti Bapak Ibu adalah mungkin Mas Bergas untuk mencari, menugaskan atau bekerja sama dengan Litbang, adalah yang ngumpulin teknologi-teknologinya. Kalau udah kepepet ya BPBD, relawan SAR, TNI Polri kepepet ya udah diterjunin, kepepet tapi lama. Mestinya ada langsung kalau begini diukur, ya, gambar yang pikiran saya tadi cep. Ada yang kemarin usul dari Pati itu menarik. Anu mawon Pak, kontainer. Ambil kontainer, dibawa, memasukin ke air, ya diisi air. Set, kan tenang deh. Ngunci dulu, baru kemudian dibangun. Bapak Ibu, BMKG memberikan informasi terus-menerus kepada kita. Juni-Juli akan terjadi lagi. Nah kita siap-siap. Pak Bupati tadi sudah menyampaikan. Kudus, Pati, Gerobokan ya. Langsung saya bisik-bisik, minggu depan rapatkan 3 kabupaten, siapkan. Mama terbang dengan heli melihat di atas itu punya siapa? Maka dalam konteks pencegahan bencana, kawan-kawan relawan juga bisa mengambil ruang itu. Untuk apa? Untuk penanaman. Kalau penanamannya kemudian tanaman kerasnya diganti, kayaknya butuh pengawasan. Kalau itu tidak bisa bertahap, bertahapnya gimana? Ya wes, kamu tanaman semusim, tapi yang ini saya taruh di titik-titik tertentu. Jadi umpama satu kotak ya di pinggirnya, tengahnya silakan tanami. Pelan-pelan. Tapi tolong ini dipelihara. Jadi kalau ada satu saja di sini yang mati, maka ini saya cabut izinnya. Umpama ini Pak. Sebenarnya banyak cara. Terus sambil berjalan nanti dirapatkan sampai kecil, terus kemudian itu jadi kayu. Nah nanti kita carikan tempat yang mereka bisa mengakses itu. Jadi banyak cara, tapi kita harus mau. Dan betul, nanam itu dilepas, tanaman dilepas itu 3 tahun. Jadi prosesnya tidak gampang. Tapi kalau kita tidak peduli, maka tidak bisa. Nah, kawan-kawan nanti bisa ada penjurusan itu, Mas. Penjurusan pencegahannya apa saja, kesehatan, mungkin penghijauan, jejaringnya siapa saja, pada saat kejadian tanggap darurat seperti apa, pasca bencana seperti apa. Pasca bencana nanti urusan bangun rumah, teknologi bangun rumah apa. Maka sebenarnya kawan-kawan relawan BPBD itu ilmunya sembarang kalir dibutuhkan, termasuk ilmu dukung dan kebatinan. Napa niku Pak? Lho sosok yang ngomong niki kurang sajen ya Pak, mergo niki ono sing ngomong ngono. Ya wis kuwi nek duwe ilmu ki sajen ono ben ra banjir. Ayo ben ra longsor iso ora ngono. Bae ya ora iso gitu ya. Ilmu kebatinan ono sing iso batin rek sesuk iki banjir apa ora itu. Biar saya Pak Bupati gini-gini tidak repot ya. Kan nggak bisa toh. Maka ilmu kebatinannya diganti dengan data science. Membaca data ini siapa? BMKG nanti suruh ngajari. Tanggap darurat SAR, TNI Polri jagoan. Udahlah, suruh ngajari semua. Pasca bencana itu ada perumahan ya, ada apa namanya air, sumber air mencari di mana dan seterusnya. Itu penting Bapak Ibu. Kalau itu bisa kita lakukan, tentu ketangguhan itu bisa kita wujudkan mulai dari sekarang karena kepedulian. Dan jangan salah Bapak Ibu, jadi YouTuber boleh. Jadi YouTuber punya pengalaman, ditampilkan pengalaman. Ini saat saya menolong, ini saat saya mencegah, ini loh pada saat saya pasca bencana, ini loh pada saat saya pelatihan, itu semua akan bisa diketahui. Dan kolaborasi menjadi penting dan alhamdulillah saya menyampaikan terima kasih betul sama kawan-kawan. Pandemi semua turun.
nganti ketularan. Ngacung yang kemarin kena COVID, angkat tangan, nggak usah malu, rasa isin, kok sih men? Oh iya toh, rapopo. Wong kena COVID ini raine ketok. Maksudnya saya ngacung ketok saka kene. Ya, kemarin turun, sekarang siaga, digerakkan cepat. Dulu tradisinya saya minta dari Pak Sarwo dipindahkan ke Mas Bergas, karena jejaringnya sudah ada. Maka sekali petet gitu melayu. Dulu kebakaran di Solo ya, Boyolali, Kertas itu ya. Solo ya, itu langsung kita minta, perintahkan semua yang punya blambir kirim gitu. Itu teman-teman tuh berangkat itu dengan senang. Masya Allah, berangkat tuh dengan senang. Siapa kita berangkat, terharu sih. Dan itulah kenapa, gak usah GR ya, gak usah GR. Kenapa kemudian kayak BNPB sering meminta pengalaman kawan-kawan. Itu karena hebatnya kawan-kawan semuanya. Itu di lapangan loh. Saya kemarin diminta, tapi saya nggak bisa datang waktu acara di Bali ya. Itu acaranya UN dari United Nations, dari PBB. PBB yang ngurusi kebencanaan, disaster management itu macam-macam, dan dia pengen dapat pengalaman Jawa Tengah. Tapi mau diminta apa coba Pak Bupati, Pak Dewan? Yang diminta itu saya suruh jelaskan Jogo Tonggo. Jangan salah, Jogo Tonggo itu sepele. Sepele ini gede khasiate. Dan kalau mau belajar, belajarlah dari Kudus. Kudus itu warahnya minta ampun dulu. Mumetnya itu. Pak Bupati itu tak dulu pucet. Wis dulu guyu ora enek wisan wis. Wah, wis. Tapi yang beres pertama juga Kudus. Dan dijadikan contoh nasional. Ini namanya belajar dari pengalaman. Jadi tantangan jadi peluang. Sekarang ada PMK, penyakit mulutmu, penyakit mulut dan kuku ternak. Padahal sebentar lagi mau Idul Adha. Hati-hati, nanti mahal sekali. Pak Ganjar, wah ini berat ini Pak. Kabupaten Semarang, Rembang, kemarin 40, sekarang 200 sekian Pak. Outbreak berarti. Jadi tadi penularannya sangat masif. Maka ternyata mereka panik. Saya bilang nggak usah panik, kita udah 2 tahun. 2 tahun itu sudah pasca sarjana lulus. Sinau pandemi toh Pak nggih? 2 tahun udah lulus teman-teman. Artinya apa? Iki persis PMK sama pandemi iki persis plek. Sing beda apa? Siji wong iji kewan. Lho ngurus kewan iku luwih penak, ngurus sampean sing angel. Mas nang omah Mas rasa kelayaban. Woi iki lagi Covid to, misuh nesu. Babinsa Bambin Kamtipmas, geger samben dino. Tarik ulur. Masalah Kudus dulu itu sampai saya minta Kopassus, TNI Polri, Brimob tuh. Ambil dipaksa. Wah, saya diculik, ngono bahasanya diculik. Sampai saya bilang saya tanggung jawab, gubernur yang tanggung jawab itu saya yang nyuruh gitu. Karena kalau nggak dipindahkan Bapak Ibu, nggak dipaksa, nggak terjadi. Nanti terjadi klaster-klaster keluarga. Wong sing durusi wong. Lah nek sapi iki manut. Nggih mboten. Sapi niku ngomong kok. Oh iya ta. Leboke kandang ya meneng gitu. Tapi sapi itu ternyata ada PCR-nya juga. 500.000 ternyata. Oh mahal ternyata ya. Terus sapi ini arep dicolok irunge meneng wae ra kaya kowe. Wah, mboten sapa, mbah Pak, loro Pak, sapi iki meneng wae. Oh, ngono cok. Artinya sebenarnya kita punya pengalaman. Ya 3T lah. Testingnya ditambah, tracingnya digoleki nang ngendi, terus treatmentnya apa? Iki iso obati, bisa sembuh. Ini pengalaman nggih. Teman-teman BPD juga siap-siap loh kalau nanti terjadi sesuatu jenengan dikerahke bareng ngurusi wong, ngurusi sapi. Nang Kudus ngurusi kebo. Sapi, kebo, babi, kambing. Yang pokoknya hewan itu kakinya, kukunya yang apa? Pecah 2 itu. Itu, kuda enggak? Nah ini siap-siap, ini contoh aja. Jogo tonggo kemudian saya geser menjadi jogo ternak. Gampang bro, menurut pengalaman. Pak Kadis,
Sampeyan gawe jaga ternak ngopo? Konsepnya ngerti toh? Kandangnya dikelumpukke, dijaga. Nah, muncul bolo kewan. Saya gawe kula jenenge bolo kewan, bolo ternak. Saya ki boloni deh. Jadi kalau satu kawasan boleh. Kalau perlu pasarnya dibuka nggak apa-apa, dijaga. Nah, nanti siapkan testing di situ, coloki. Rodok larang. Sesuk yang muda. Gitu loh, Bapak. Tapi dari sisi pandemi kita mesti bisa menyelesaikan meskipun belum masuk kategori pandemi ya. PMK kita itu sudah sejak tahun berapa ya? Terakhir itu 80-an kalau nggak salah. Kita sudah bebas loh. Dan itu dicatat dunia. Lah kok tiba-tiba mak betunduk metu. Kira kira-kira meneh. Serang di aturan blas. Bar pandemi menungso mlebu PMK kewan. Waduh. Artinya Bapak Ibu, dunia kita seperti itu. Besok apalagi enggak ngerti. Kemarin apa? Hepatitis akut. Anak tiba-tiba teksek. Aduh. Habis itu cacar monyet. Kemarin saya ada anak buahnya Pak Indarto. Langsung saya cek. Alhamdulillah dicek bukan Mbak ternyata. Tapi ciri-cirinya sama. Meruntuh seawak itu. Langsung karantina dulu cepat. Panglima saya telepon semuanya. Kita tungguin Pak Gubernur. Isolasi dulu. Gitu. Cek beberapa ternyata enggak. Alhamdulillah. Jadi ini apa yang terjadi kalau ilmunya beliau, ilmu tentara, ilmu polisi Pak Wiraka ini, jangan-jangan perang ya. Nah, sebagai kekuatan relawan, pelatihan ini penting untuk tahu. Kita mesti bertahan. Mungkin perangnya sudah tidak tembak-tembakan lagi, orang goteng. Penyakit, inflasi, ora dikirimi panganan. Hati loh. India udah nutup, nggak kirim pangan, nggak ekspor lagi. Kita itu importir gandum dari mana coba? Ada yang tahu nggak? Kita itu impor gandum toh, kan orangnya nang kudus nandur gandum. Aku kondi, pinter ya, mana sih ngerti kamu? Cina, pinter sampean ini. Kita nek mau cokoran lumayan loh siji ono sing ngerti. Dibagi ilmunya dari Ukraina gitu. Kalau kita nggak ada gandum, mati nggak kita? Kalau kita nggak dikirimi gandum umpama dari Ukraina, mati nggak kita? Tidak. Nah, mangan telo. Telone digawe gelepung, jenenge mokaf. Itu gampang aja sebenarnya. Cuman lidah kita harus biasa. Maka makanan banyak, tapi kita siap-siap. Yaitu Bapak Ibu. Jadi BPBD ini, spektrum pekerjaan sebenarnya luas. Tidak hanya menolong, tidak hanya rescue, pasca bencananya, pencegahan tadi yang komplainnya Pak Bupati, saya kira mesti kita respon. Mumpung masih ada hujan, ya yuk tanam, nggak bisa enggak. Jadi ini penting, kalau enggak ya berat. Kalau kita lihat gunungnya di sana ya lumayan ya Pak, ya, lumayan gundul. Main gundul. Ini ku enten sing nandur seminggu wit tukul kayak menglapor kula. Pak Ganjar niki kula nandur wit niku wite top niki Pak. Niki ditandur seminggu, paling banter sebulan Pak. Niku dhuwure pun nggih kinten-kinten 30 meter ngomong mbek aku. Golek ana jenise kuwi gitu. Jadi ini kita nanam itu paling enggak ya 3 tahun itu baru kelihatan, ya 10 tahun itu baru gede. 10 tahun. Jadi artinya menjaga lingkungan apalagi yang di atas penting. Yang kedua karena banjirnya tinggi, nanti sebentar lagi tak bocorin aja nggih. Pak Bupati, Pak DPR tak bocorin aja. Saya lagi menyiapkan surat konsep agar seluruh kabupaten kota yang punya dataran tinggi agar setiap rumah membuat sumur resapan di atas, bukan di bawah. Jadi semua diredam dari atas. Jadi kalau hujan itu kita terima, disimpan di bawah tanah. Terus dengan sumur resapan. Kalau seluruh rumah punya satu-satu aja di atas semuanya, itu insya Allah bisa dicegah. Maka ini harus diwajibkan ya. Di daerah atas nanti kita hitung ketinggian berapa, semua wajib. Kita buat gerakan sumur resapan. Ya, nanti siap ya Mas. Saya nggak contoh. Mana kabupaten kota yang siap. Kalau perlu nanti saya tawarkan sing DCI BPBD apa dinas LHK. Banter-banteran. Wani ora? Siap enggak? Ngomong tok ora. Bapak Ibu.
Nah, beberapa yang sifatnya pekerjaan civil work, pompa dan sebagainya nanti diusulkan aja Pak, biar nanti dicek ya. Nanti yang mana yang mesti kita kerjakan. Mohon Bapak Ibu yang hadir secara daring maupun luring, saya kira itu yang mungkin bisa dibagikan. Secara teknis nanti akan ada yang memberikan, tapi wacana yang cukup luas bagaimana kita menangani bencana menjadi sesuatu yang serius. Saya usul beberapa daerah masih banjir, tetap siaga, tapi sisi yang lain sudah akan menghadapi kemarau. Ya, ini kemaraunya agak telat. Ya. Nah ini siap-siap. Kalau kemarau berarti Bapak Ibu nyari air. Kalau banjir ya bingung bentung banyu gitu. Nah, jadi logikanya kan gampang toh. Ya nek banjir saiki disimpen digo kekeringan sesuk carane piye? Pikiran dhewe. Ya, nanti kerjakan. Ya, terakhir yang saya sampaikan, seorang dari luar negeri datang. Ngelihat banjir dia geleng-geleng. Kenapa air ini Anda biarkan saja? Kenapa tidak Anda tampung? Maka kenapa bendungan banyak? Ada yang protes juga. Tapi bendungan kita Bapak Ibu dibanding dengan Korea kalah. Kecil ya negaranya. Jepang juga kecil. Kita kalah jumlahnya. Jangan ngomongin sama Tiongkok ya, kalah jauh. Jadi air yang banyak seperti ini mestinya kita tahan untuk kebutuhan air baku, air minum. Kalau semua itu bisa, daerah-daerah Pantura yang kekurangan air karena kemudian mengambil air dari bawah membuat amblesnya bumi, mestinya nggak usah ngambil, kita kirim. Nah sekarang kita masih kurang banyak. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, izinkan saya membuka pelatihan ini. Saya sampaikan terima kasih. Insya Allah apa yang Bapak Ibu kerjakan manfaat. Insya Allah itu menjadi ibadah. Dan insya Allah itu menjadi perwujudan panjenengan cinta tanah air bangsa dan negara. Dan punya nilai kemanusiaan yang adil dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian pembukaan kegiatan latihan gabungan Relawan Penanggulangan Bencana tahun 2022 telah selesai. Dan yang terhormat Gubernur Jawa Tengah berkenan meninggalkan tempat acara diakhiri dengan peninjauan Basar Relawan On Kreatif didampingi Bupati Kudus beserta jajaran Forkopimda. Selanjutnya Bapak yang berkenan peninjauan Basar Relawan On Kreatif didampingi Bupati Kudus beserta jajaran Forkopimda. Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.